penurunan gambar persamaan dianggap benar. Kalau dianggap saya nggak artinya saya nggak menghiraukan apakah itu benar atau salah ya, belum. Kecuali nanti UTS atau UAS itu baru biasanya saya akan lihat. Nah, ini Mas sampai di sini. Betul Desideria Bulan? Mbak manggilnya Bulan atau Desideria sih? Bulan, Ibu. Bulan. Baik, saya tulis panggilannya aja ya. Baik, nomor absennya 5, betul ya. Penurunan gambar kebersamaan dianggap benar. Kemudian penurunan Laplace dianggap benar, gitu ya. Saya nggak melihat benar atau salah. Kemudian akhirnya mendapat untuk inverse Laplace berikut. Terus saya minta dibantu. A-nya berapa bulan? Sesuai pekerjaan yang sudah kali bulan lakukan itu A-nya berapa? Boleh didek-dekan? Lu? B-nya berapa? Terus C-nya berapa? B-nya berapa? F-nya berapa? Jadi pekerjaan berhenti pada pekerjaan hanya berhenti sampai menemukan nilai A, B, C, D. Ya, gimana Bulan sudah? Yang A-nya itu 1/3, Bu. Yang apa? Yang A-nya 1/3. 1/3. B-nya? B-nya -1/3, Bu. Ya, lantas C-nya? C-nya saya belum, saya langsung ke F, Bu. Ke F, ya. F-nya berapa? F-nya itu -1/6. -1/3. Baik, berarti ini belum yang C sama D? Belum, Ibu. Ya, oke. Baik, kita bahas ya. Karena ada 2 variabel yang belum ditemukan, gitu ya. Maka kita kerjakan dulu. Oke. Cara mencari ini mengapa tidak ketemu? Karena Anda melihat CS plus D ini kurang ya nak ya. CS plus D-nya itu nggak bisa pakai limit gitu ya Mas ya. Mbak ikut itu ya Bulan? Iya, betul, Ibu. Ya, jadi kalau sudah nggak bisa pakai limit, ya memang nggak bisa dipaksakan. Itu ada yang kurang ya, tidak ada plusnya ya nak. Iya, Bu. Ya. Nah, semua coba cermati. Apakah mengalami hal yang sama? Halo? Halo? Saya ulang ya, cara mencarinya. Anda sudah menemukan A, sudah menemukan B, sudah menemukan C. Saya sih menduganya karena A, B, C, D-nya itu kan dihitung pakai limit ya. A, B, C, F ya. Dihitung dengan limit. Begitu Bulan? Halo? Ya, tapi menjadi kendala ketika menghitung besarnya C, E, A, B, C dan D. C dan D terkendala karena tidak
memungkinkan menggunakan cara limit, itu ceritanya ya. Nah, sehingga cara mencari variabel yang tidak bisa ditemukan dengan limit. Gunakanlah misal. Sembarang S. Tetapi bukan yang angka sudah menjadi pendekatan limit pada perhitungan variabel sebelumnya. Nah, Mbak, Mas, coba. Kalau kalian melihat ke buku atau ke materi orang lain, pasti kalimat-kalimat ini muncul. Iya tidak, Mas? Halo? Itu pun kalau muncul ya. Kalau nggak muncul ya berarti Anda mikir sendiri. Nah, ketika saya mengajar, saya itu memberitahu. Kalau misalnya yang dimaksud dengan bukan angka yang sudah menjadi pendekatan limit. Bulan tadi untuk menghitung A, pendekatan limitnya berapa? 0 ya. Betul? Halo Bulan? Iya, betul, Bu. Limit S mendekati 0. Kemudian ketika menghitung B berarti dia menggunakan limit S mendekati min 3. Cross check Bulan kalau salah. Iya, betul. Ya. Kemudian ketika menghitung F, ini saya tulis semua ya supaya kalian tuh tahu kalau mau membaca sih, tapi kalau nggak mau membaca ya makin sial aja gitu. Maka ketika ditanya pasti diem aja. Min 2. Betul kan? Ibu, maaf. Yang F-nya itu saya pakainya min 1/6. Min 1/6. Di bawahnya ini apa? 8+2. Gimana? Di bawahnya itu saya tulis 8+2, Bu. Loh, kalau variabel kan belakangnya bawahnya harus ada S plus 3, begitu. Oh iya, Bu. Jadi aslinya gimana toh? Gimana? S mendekati min 3. Iya. Jadi S mendekati min 3 juga. Loh, kalau gitu sama dengan ini. Nah, oke. Berarti ya di sini ada kesalahan nih, Bulan. Ada kesalahan ya. Jadi sebenarnya kalau Anda merasa bisa pun belum cukup, tapi Anda harus bisa klarifikasi. Dalam arti klarifikasi sebetulnya coba cek persamaan awalnya. Coba cek persamaan awalnya. Maksud saya, tadi apa toh? I atau I ya? Berarti I sama dengan, yuk, inverse Laplace. Bulan bisa dibaca? Iya, Bu. Aslinya bagaimana? Sebelum dipecah menjadi A, B, C, D tadi loh. Inverse sama dengan 10 Laplace min 1. 10 Laplace min 1. Laplace inverse. Iya. Terus? A/5. Bukan, sebelum kamu jadikan A. Laplace. Halo? Hilang suaranya, Nak.
Halo? I sama dengan, kedengeran nggak, Bu? Ya, ya. Nah, I sama dengan 10 lepas inverse. Hilang lagi suaranya. Ayo, temennya yang bisa mendengar diucapkan yang kenceng, coba salah satu bantu. Supaya tidak, iya. Tutup Kurawal. Tadi ada kurung Kurawal. Oh, sebentar. Sebentar. Ya, Min. Oh, S per, ya. S per S kuadrat plus 9. S plus 3. Nah, berarti ini ada kesalahan ya. Baik, saya bahas saja ya. Jadi, saya bawa ini ke sini. Bawa ini ke sini. Nah, ini artinya kan begini ya, Nak ya. Ada 10 inverse Laplace dari 1 S plus 2, kemudian inverse Laplace dari S kuadrat plus 9 kali S plus 3. Nah, maka saya mulai bintang 1 dulu. Di sini bintang 2. Apa maksudnya? Supaya mengerjakannya itu nggak bertumpuk-tumpuk menyebabkan jadi salah. Kalau tadi itu pasti ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi salah. Ini saya kerjakan dulu bintang 1. Anda mengerti nggak kenapa saya kasih bintang 1? Ya, jadi nanti dikembalikan ke sini ya, satu persatu kita hitung dulu. Inverse Laplace 1 S plus 2. Maka penggantinya inverse Laplace, ini kan linear, ini juga linear. Berarti Anda menulis S plus 2. Bisa dimengerti? Halo? Cuma timbang nulis penyebutnya saja terpisah gitu ya. Baru dikasih variabel barunya adalah A sama B. Nah, menghitung A itu dengan limit S mendekati 0. Kenapa di bawah ini S aja? Berarti S mendekati 0. Terus yang belum dipakai oleh A itu adalah S plus 2. Sehingga 1, 0 plus 2. Maka ketemunya setengah. Kelihatan, Mas? Nah, kemudian B-nya itu adalah limit S mendekati min 2. Yang belum dipakai oleh B adalah S. Sehingga cara mengerjakannya seperti itu. Bahkan saya juga kemarin memberi contoh hal yang sama ya. Nah, ini bintang 2-nya ya. Saya kecilkan. Nah, baru Anda bisa menghitung bintang 2 ya. Nah, bintang 2 ini saya kan persis ngutip seperti yang ada di bintang 2 di atas ya. Jadi tidak saya ubah-ubah gitu loh, Mas. Dia kan nggak bisa dibuat dengan cara limit karena di sini pangkatnya 2. Ya tidak. Nah, karena tidak bisa dibuat limit, berarti nanti akan muncul S kuadrat plus 9 ditambah
S plus 3. Ini kan tadi A sudah dipakai, B sudah dipakai. Berarti ini CS plus D, kemudian ini F. Sebetulnya hurufnya sama, tetapi karena menghitungnya digabung, sementara persamaan aslinya antara gabungan yang AB sama CS plus D plus F itu beda, maka jadi salah. Ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa Anda salah jika menerjemahkan S plus kuadrat plus 9 itu sebagai S plus 3 kali S min 3. Beda. Kalau S plus 3 kali S min 3 itu sama dengan S kuadrat min 9. Oke, bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Ya, jadi salah ya kalau mau diterjemahkan seperti itu. Maka di sini nggak bisa diurai, tetap aja dalam S kuadrat plus 9. Nah, kemudian saya lanjutkan, bagaimana kita menghitung F? F bisa dihitung dengan limit. Kenapa? Karena dia linier, gitu kan. F, limit min 3, gitu ya. Nah, apa yang belum ditulis atau apa yang belum dipakai oleh F, itu adalah S kuadrat plus 9. Penyebutnya sama, nih loh tinggal kutip. Kalau ini kan sudah dipakai oleh F, ya tidak? Nih, persis sama kan? Halo? Nah, ya. Jadi kita dapatkan min 3. Di sini 9 ditambah 9, maka hasilnya min 3 ditambah 18 atau min 1/6. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Nah, maka sudah ya. Bilangan mana yang tidak boleh dipakai untuk mengambil misal itu adalah bilangan selain min 3. Ya. Ambil bilangan sembarang selain min 3. Nah, kalau digabung kan jadi 0 nggak boleh, S min 2 nggak boleh, ya tidak? Padahal persamaannya beda, boleh berarti ya. Jadi saya ambil misal S sama dengan 0. Apa yang terjadi kalau S-nya sama dengan 0? Saya masukkan ke dalam bintang 2 tadi, yaitu masuknya ke sini. S kuadrat plus 9 kali S plus 3 itu adalah CS plus D dibagi S kuadrat plus 9 plus F dibagi S plus 3. Karena S sama dengan 0, maka dia berubah menjadi ya 0 dibagi 9 kali 3. Kan kalau 0 kuadrat kan 0 kan, Mas? Ya tidak? CS kali 0 ditambah D dibagi 9. Kemudian F-nya berapa tadi sudah dihitung, yaitu min 1/6 dibagi 3. Gitu kan? Karena S-nya 0. Ya tidak? Iya, Bu. Nah, kemudian 0 sama dengan D dibagi 9 min 1/3 kali 6. Berarti pengalinya adalah 18. Maka 0 sama dengan 2D min 1. Sehingga kita dapat 2D sama dengan 1 atau D sama dengan setengah. Bisa dimengerti? Halo, bisa dimengerti? Halo, bisa dimengerti? Kan dikali 18, Mas. Kalau penjemputnya dia 9, berarti kan 2D. Ya, kalau ini 3 kali 6, 18, berarti kan min 1. Ya tidak? Ya, saya lanjut. Misal, S sama dengan 1. Maka masuk ke sini lagi.
Dapatkan 1 dibagi 1 ditambah 9 kali 1 ditambah 3 sama dengan C kali S, D-nya adalah setengah, kemudian S kuadratnya 1 ditambah 9 ditambah F-nya adalah min 1/6, kemudian 1 ditambah 3. Mas coba cermati. Ini pasti sama dengan di sana. Ini pasti sama dengan di sana. Ya tidak? Iya, Bu. Yang mana seharusnya kita nggak perlu nulis lagi, kita tahu berapa di bawahnya CS per setengah, berapa di bawahnya min 1/6 gitu ya. Tapi saya memang sengaja mau menunjukkan kepada Anda. Baik, saya ganti warnanya. Nah, kemudian berarti ini 10/4. Iya, Mas. Saya nggak mengalihkan loh, Mas. Ya. Nah, tadi yang belum dimasukkan apa? S-nya ya. Harusnya di sini 1 kan? Ya tidak? Karena dia ambil S1 ya kan? Halo? Iya, Bu. Ya, di sini Ya, Ibu. C plus setengah per 10 ditambah, minus ya. Minus 1, 6, 10. Halo? Paham? 10 apa 4? 4. 4, Bu. Salah ya? 4. Ya, jadi 4-nya berasal dari sini, sama kan tadi? Ya, 6-nya berasal dari min 1/6. Berarti pengalinya berapa, Nak? Iya. Kenapa kamu mikir? Kalikan aja. 4 kali 6 kali 10. Gampang, Thomas? Halo? Ya, pakai semua pembilangnya, gitu kan. Sini ada 10, ada 4. Berarti yang belum ada apa? 6. Ya tidak? Halo? Ada 10, ada 4. Dikali 4 kali 6 kali 10. Berarti yang belum ada kan 6, tulis 6. Sekarang ini ada 10, berarti yang belum ada 4 kali 6. Jadi saya menulis 4 kali 6 kali C ditambah setengah. Kemudian di sini yang belum ada adalah 10. Nah, jadi nggak butuh kalkulator, nggak butuh mikir, tapi cuma mencermati gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang istimewa, semuanya bisa dibagi berapa? 2 ya. Jadi 3 sama dengan 2 kali 6, C plus setengah, kemudian min 5. 3 sama dengan 2 kali 6 itu 12C, 2 kali 6 kali setengah itu adalah 6. Ibu. Ya. Ya. Itu Oke, kan Mas. tadi dibagi 2 semua ya, Bu. Nah, itu 6-nya nggak dibagi 2 juga, Bu. Kan yang kalau perkalian kan 2 salah 1, Mas. Kalau ditambah dibagi keduanya, tapi kalau dibagi ya harus 1 saja. Ini gampangnya gini, Mas. 12 dibagi 2. 12 itu kan 2 kali 6 dibagi 2. Kan yang dibagi cuma ini saja, 6-nya enggak, Mas. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Iya, kalau dijumlahkan betul apa yang kamu pikirkan. Tapi ini kan dikalikan, Mas ya. Ya. Jadi dapatnya 12C plus 6 gitu ya. Ini kali dia, kemudian kali dia. Itu. Jadi 6. Kemudian dikurang 5. Jadi 3 12C plus 1. Sehingga dapat dilanjutkan lagi bahwa 2 sama dengan 12C atau C sama dengan 1/6. Betul? Halo? Betul, Bu. Sudah, betul. Nah, sekarang kita sudah punya semua ABCD-nya kan?
Nah, kalau A, B, C, D, F-nya sudah punya, berarti saya tuliskan kembali. Saya balik ke sini. Saya potong aja supaya tidak menjadi keliru ya. Yes. Bentar, saya ke atas lagi. Nanti diperiksa lagi pekerjaannya masing-masing. Lah itu kalau saya koreksi pasti salah semua ini. Ya. Nah, di sini ya saya crop ya Mas ya. Kemudian saya tulis ke bawah. Tuliskan ke bawah, saya kopas ke bawah ini. Nah, tadi bintang 1 kita dapatkan A-nya adalah berapa tadi? Setengah min setengah. Kemudian bisa tolong diingatkan? Setengah min setengah, kemudian F-nya itu adalah F-nya berapa? Min 1/6, Bu. Ya, D-nya setengah, kemudian C-nya 1/6. Saya tulis dulu deh ya. A-nya adalah setengah, B-nya adalah min setengah, kemudian C-nya adalah 1/6, D-nya adalah, mana tadi? D-nya adalah setengah, F-nya adalah min 1/6. Ya. D-nya adalah setengah, F-nya adalah min 1/6. Sudah ya? Kita cek lagi. C 1/6, D setengah, terus F-nya min 1/6. Kemudian A, B-nya min setengah. Nah, baru ini kita masukkan. Nah, I sama dengan 10, ya. Inverse Laplace dari setengah dibagi S plus min setengah dibagi S plus 2. Tutup kurung. Sorry. Ya. Kemudian dikurangi inverse Laplace CS ya 1/6 S plus setengah dibagi S kuadrat plus 9, kemudian min 1/6 per S plus 3. Lihat Mas, jadi saya hanya nyalin aja, ngitungnya pas yang tadi. Nah, sekarang saya tuliskan. Berarti Anda menghitung setengah di sini. Betul tidak? Inverse Laplace dari setengah dibagi S. Itu kan K dibagi S. Ya tidak? Ya. Kemudian yang di sini min setengah E pangkat min 2T. Oke ya. Kemudian yang di sini belum bisa dikerjakan. Gitu. Kenapa? Karena kita harus S kuadrat 9. Ini ada dua macam ya. Saya mau keluarkan ini min 1/6 aja dulu. Kalau min 1/6 saya letakkan di depan, berarti ini saya mau warna hijau biar beda deh. 1/6, kelihatan ya di luar. Berarti ini S kan? Halo, betul tidak? Iya, Ibu. Nah, kemudian berubah menjadi S plus 3. Karena kalau 1/6 kali 3 kan jadi setengah, betul? Ya, ini 1/S plus 3. Ya enggak? Karena 1/6-nya ikut ke depan, betul? Ya, maka saya akan menuliskan lagi 10 setengah min setengah E pangkat min 2T min 1/6, kemudian inverse Laplace S dibagi S kuadrat plus 9 plus inverse Laplace 3 dibagi S kuadrat plus 9
min inverse Laplace 1S plus 3. Nah, itu ya. Maka hasilnya 10 setengah min setengah E pangkat min 2T min 1/6 cos 3T plus min juga ya. Min 1/6 sinus 3T min 1/6 E pangkat min 3T. Nah, kalau dikalikan berarti dapatnya 10/2 kali setengah semua. Berarti 5 kali 1 min E pangkat min 2T. Di sini 1/3 cos 3T min 1/3 sinus 3T min 1/3 E pangkat min 3T. Selesai. Jadi begini ceritanya. Sudah cukup jelas? Ada lagi yang mau dibahas? Siapa tahu beda dengan ini? Halo? Halo? Ada yang berbeda dengan punyanya Bulan? Atau modelnya sama semua, seperti ini? Halo? Diam lagi. Maksudnya turunan itu apa? Oh, ya. Boleh. Ya. Maksudnya di awalnya ya. Halo? Maksudnya di awalnya ya. Punya siapa yang mau dibahas? Silahkan. Dikropkan saya. Ayo Mas. Yang usul aja sini. Kamu ini, kamu tanya, masih ngeles lagi, belum selesai. Lah ya sampai mana kamu belum selesainya? Kalau stuck itu berarti kamu nggak ngerti kan? Justru sekarang ini mau dibahas, dirimu tanya, mau dibahas nggak mau, gimana toh? Masa mengorbankan jiwa orang lain? Apa nggak dosa kamu, Mas? Mas, dengerin Mas. Emang punya desideria bulan tadi udah selesai. Terus ibu marahin desideria atau bulan nggak? Lah ya kenapa kamu ngomong begitu? Iya, saya udah bilang Mas, saya itu akan marah kalau kamu diem. Kalau kamu tanya, pasti responsibility saya bagus. Saya nggak akan marah. Tapi kalau kamu mundur lagi, orang itu harus maju Mas. Tak tarik lagi, tak omelin Mas kamu. Itu mundur namanya kamu. Kamu tanya sesuatu yang kamu belum jelas, tapi ketika mau dibahas, benda yang kamu tidak tahu atau kamu nggak mudeng atau kamu jadi mentok, kamu nggak mau lah, lucu toh Mas. Nomor absenmu berapa nak? Irfan, saya cari untuk Irfan. Saya itu pantang didiemin, sebetulnya begitu. Tapi kalau kamu tanya, pasti saya responnya bagus. Nomor 9. Begitu kamu diem tuh naik 5 oktav saya Mas. Nih, Van, yang mana yang mau ditanya?
Ini. Ya. Saya ikuti apa maumu. Tapi kalau sudah dijelaskan kembali, ya Mas ya, nanti diinget-inget ya Mas. Jangan dijelaskan kemudian dilupakan. Ini sebenarnya gampang langsung lah, kamu kemarin ngapain gitu ya. Nah, gitu kan. Itulah mengapa saya suka ngomel-ngomel. Kalau lagi diajar tuh nyimak gitu. Kalau nyimak pasti bisa. Ini Mas. Sampai di sini kan sudah tahu ya, asalnya dari gambar. Betul, Van? Asalnya dari gambar. Berarti clear ya. Nah, sekarang sudah clear di sini. Terus kan tinggal dipasangi aksesori, ceritanya begitu kan? Apa aksesorinya? Laplace itu. Kemudian berarti kanannya juga ada Laplace. No, timbang persis ditulis sama persis DI per DT plus 3I. Gitu kan? Ya, Van? Ya. Oke, berarti ini sudah paham. Kemudian ruas kanannya timbang ditulis juga 50 E pangkat min 2T cos 3T. Nah, kenapa kok si Laplace DI/dt itu spesifik? Karena ada konsep Laplace bahwa Laplace dari dft per dt, kalau nggak mau disebut rumus ya sebetulnya ini rumus juga gitu ya. Tapi kalau saya nyebut rumus kamu nanti jadi takut, maka saya nggak pernah mau nyebut rumus. Ini konsep S Laplace ft min F0. Bahkan saya ngajarin begini, karena ini turunan pertama, maka ini ada muncul S satu kali. Saya ngajari begitu kemarin, ya. Baik, kalau tidak diingat. Karena ini turunan pertama, maka di sini muncul S. Ya. Kalau turunan kedua, berarti saya bedakan warnanya ini ya. D, F, T, kuadrat, DT, kuadrat. Berarti itu turunan kedua. Atau biasa orang menulisnya F double aksen T. Kelihatan, Van, anak-anak yang lain juga. Nah, karena turunan kedua, maka dimulainya dari S kuadrat. Sudah kelihatan? Terus cuma ngikut aja Laplace FT. Nah, atasnya juga sama lagi, min F0. Bedanya apa? Di sini ada S. Ada S. Kelihatan? Ya, kemudian ada tambahan lagi. Min F aksen 0. Sudah? Iya, Bu. Ya, sekarang saya mau tanya. Kalau demikian, Laplace DI per DT, itu turunan pertama atau turunan kedua? Pertama, Bu. Turunan pertama. Berarti ini kan yang diambil? Ya, jadi saya akan menuliskan turunan pertama berarti dimulai dari apa? S. Terus Laplace, di situ FT, tapi variabelnya di sini adalah I. Oke. Berarti selanjutnya I0. Ya tidak? Selanjutnya sama dengan Laplace dari 50. Berarti 50-nya diproses, Laplace E pangkat min 2T cos 3T. Timbang nulis aja dulu. Sudah sampai di sini? Ya. Yang 3I. Oh iya, ketinggalan. Baik. Saya geser sekarang. Ada plus 3 Laplace I. Gitu ya. Sama dengan. Sudah kelihatan?
Nah, kemudian saya mau mengerjakan yang kanan dulu, yang kanan. 50 ditulis biasa. Yang diperhatikan yang ini. Ya, yang diperhatikan yang itu, gampangnya begitu. S kuadratnya jauh. Kenapa? Supaya kalian bisa memahami bahwa ada pengali eksponennya. Plus 9. Di sini cos, berarti atasnya S. Kemudian, karena ada pengali 9, jadi ini plus 2 kuadrat. Ini juga jadi plus 2. Oke, sudah dimengerti? Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui itu adalah 0, gitu ya. Jadi, S Laplace I plus 3 Laplace I sama dengan 50 S plus 2 S kuadrat plus 4S plus 4 plus 9. Ya tidak? Nah, kemudian S plus 3 Laplace I sama dengan 50 S plus 2 S kuadrat 4S plus 13. Jadi Laplace I sama dengan 50 dibagi S plus 2 per S plus 3 S kuadrat 4S plus 13. Sehingga I sama dengan inverse Laplace, 50-nya nggak usah diapa-apakan, langsung tulis di sini aja. Kelihatan? S plus 2 dibagi S plus 3, S kuadrat 4S plus 13. Baik, cara mengerjakannya bagaimana, Van? Kamu nih, lihat dulu. Konsepnya ini dan dia. Ya tidak? Nggak ada masalah mau 2 variabel, mau 3 variabel. Karena saya hanya mau Anda tahu. Kalau kamu salah memikirkannya atau salah mencermatinya, yuk kesasar. Nggak bakal ketemu. Nggak bakal bisa. Yang saya suruh nyermati apa, Tovan? Depan ini pangkat 1. Depan ini pangkat berapa? 2. Ya tidak? Ya, itu yang dipegang, bukan 2 atau 3. Tapi lihat pangkatnya berapa. Begitu kamu menggunakan istilah yang salah, marah saya. Van, ambilin voltmeter, gitu ya. Nah, kamu bawa ke tempatku tuh, karena kamu ngambil voltmeter, saya minta voltmeter, kamu ambilin ampere meter. Marah saya. Sama ini, kayaknya begitu. Ya, jadi yang diperhatikan itu bukan apanya atau berapanya, tapi pangkat S-nya. Kalau pangkatnya dia 1, berarti kamu nulis A di sini. Ini Mas, tak besarin tuh Mas. Kenapa A? Karena dia pangkatnya 1. Oke, paham? Ya, jadi jangan menyimpulkan hal yang tidak dikatakan oleh dosennya. Nah, kemudian ditambah nih, S pangkat 2, 4S plus 13. Bukan masalah berapa sukunya. Kan saya nggak ngomong. Yang saya minta perhatikan adalah depannya itu pangkat berapa. Pangkat 1 atau pangkat 2. Nggak ada pangkat 3. Enggak, karena memang nggak pernah diajarin. Halo, bisa dimengerti? Iya, baru di sini tulis. Serius, Wan. Jangan selengean. B, S, plus C. Jadi A bisa dihitung pakai limit. Tapi B sama C nggak bisa pakai limit. Pakai misal-misal tadi. Halo, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, nah, ini dengan
sumbernya tidak berubah, itu saya curiga punyanya siapa namanya Bulan tadi juga salah ini, bisa-bisa. Ya Bulan. Iya, Bu. Ya, cek lagi ya. Nah, silakan. Kayak berarti pekerjaanmu kemungkinan yang di link kemarin salah semua dong. Iya, benar, Bu. Ya, oke. Ini pertanyaannya Irfan, nomor absen 9. Ada lagi yang mau bertanya? Udah nih, masalahnya cuma ada 2. Berarti kalau saya meminta Anda membetulkan pekerjaan kemarin dengan cepat, bisa dong? Udah nih, hanya 2 pertanyaannya. 2, yang satu saya angkat, yang satu ditanya oleh Irfan. Halo, yang lain? Halo? Diam lagi. Wes, nanti bisa naik lagi saya itu kalau kamu diam aja. Gimana, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Tuh, diem lagi. Hei, kalian kemana? Hilang semua. Kamu tuh nanya apa toh? Kalau kayak gitu aja kok ditanyakan gitu. Kalau memang nggak ada, emang perlu dihitung. Ada E, ada F, ada G, itu kan bergantung pada penyebutnya, toh, Nak. Nih, Mas, penyebutmu itu kan cuma S plus 3 sama S kuadrat plus 4S plus 13. Ya tidak? Terus ngapain kamu sampai menghitung variabel yang nggak ada? Ada A, ada B, ada C, ada E, ada F, itu kan bergantung kepada apa saja penyebut yang terdapat pada pekerjaan Anda. Iya. Ini sama dengan kamu tanya, Bu, kamu kuliah di PNJ, mata kuliahnya Bu Purwanti. Kamu tanya, Bu, saya boleh nggak usah ngikut kuliah Ibu, saya mau kuliah Pak Alam. Ya Ibu marah, Pak Alam malah, gitu loh, Mas. Paham nggak, Mas? Iya. Ini loh yang menyebabkan kamu sering kali nggak bisa konsentrasi. Hal yang tidak perlu dipikirkan, nggak perlu dihitung, malah dipikirkan, maka yang perlu dipikirkan malah diabaikan. Saya nggak pernah ngajar itu ada 3 suku, 2 suku. Saya nggak ngomong begitu. Tapi lihat, pangkatnya berapa, atau pangkatnya linear atau kuadrat gitu ya. Saya nggak ngajarin tuh, ada 3 suku, 2 saku. Nggak saya sebut. Berarti jangan dipikirkan, jangan dicermati. Karena kalau kamu mempersepsikan dengan pikiranmu sendiri, ya nggak nyambung sama pikiran atau metode yang saya ajarkan. Jadi mikir yang enggak gitu loh, Mas. Kenapa saya nggak mau seperti itu? Karena jalan paling cepat, saya nggak sombong, Mas. Ya, tapi nyata, jalan paling cepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan matematika, itu semua yang saya ucapkan. Jadi jangan dipersepsikan lain gitu. Itu akan menghambat dirimu, itu akan menunjukkan pada saya bahwa sebetulnya kamu nggak mencermati, tapi kamu malah mikir. Maka kalau di kelas, jangan mikir, kalau kamu mikir pasti kesasar. Ini tadi contoh mikir. Oh, saya nggak pernah ngucapinnya ada 3 suku ya, ada 2 suku, nggak pernah saya ucapin, ya tidak? Halo, Van? Baik, ada lagi? Halo, sudah? Ada yang berani tanya? Lebih milih diem? Halo? Udah? Kalau saya sudah, Ibu. Ya, baik. Yang lain bagaimana? Ya.
Yang lain tuh nggak punya permasalahan. Kenapa? Ya karena memang belum pernah mau mencermati. Siapapun yang mencermati pasti punya masalah. Si Irfan udah mulai mencermati, walaupun cara mencermatinya masih salah. Karena apa yang saya ucapkan tidak diingat, malah dia mikir menggunakan persepsinya, jadi kesasar gitu. Terus jadi apa kalau kesasar? Nanyanya yang nggak nyambung gitu. Ya, baik. Ada lagi? Sudah? Halo? Baik. Kalau sudah, silahkan upload ulang pekerjaan Anda. Karena bulan sudah merasa salah nggak bulan? Iya, Bu, merasa salah. Ya, Irfan sekarang terbuka, tapi belum menghitung A, B, C, ya enggak? Kalau hanya A, B, C nggak usah ngitung yang lain, Van. Ya, kecuali kamu putus cinta dengan C ya, Citra gitu ya. Cari yang lain betul. Udah, paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, baik. Yang Anda upload ulang diberi kode ya, ada ref-nya di belakang. Yang lama nggak usah dihapus, nak. Modelnya sama absen, kemudian yang paling ujung sebelum doc atau PDF, PDF ya tadi dalam PDF, itu diberi ref. Oke, dimengerti? Ya, saya akan melihat berapa orang yang mau berubah, berapa orang yang memang hanya sekedar nyontoh apa yang dikerjakan oleh temannya. Itu juga akan ketahuan semua, nak. Ya, baik, saya tunggu. Selesai jam berapa? Halo? Mau selesai jam berapa? Atau ditutup jam berapa? Enggak, kan hari Minggu Anda free kan? Saya tutup pukul 11 ya, nak ya. Kalau hari Minggu saya memang agak tidur agak awal karena takut hari Seninnya kesiangan. Oke. EC kuliah tambahan kita. Tak simpen aja terus saya share ke kalian. Saya soalnya kalau berantakan nanti bilang ya, nak ya. Iya, Bu. Cepet-cepet ini. Baik, sudah coba dilihat. Sudah bisa dibuka atau belum? Sudah bisa dibuka, Bu. Baik, berantakan nggak, nak? Enggak, Ibu. Enggak, oke. Kalau gitu aman ya. Baik, ini apa namanya, siapa yang hadir sudah kelihatan, ada di foto, dan yang hadir itu hanya, berapa orang tuh? Hanya 17, ya. Hadir kuliah tambahan hanya 17. Ya, karena nggak absen jadi ya nggak hadir, nggak apa-apa gitu ya. Baik, selamat siang. Saya harus melanjutkan kegiatan yang lain. Walaupun bertambahnya sedikit ya, hanya mengulang yang kemarin, tapi